Handphone apa sih yang worth it buat para content creator? Mungkin Galaxy A33 ini jawabannya. Tapi kalian jangan buru-buru beli ya. Kita review dulu kelebihan dan kekurangan dari Galaxy A33 ini. Hai Gadget Lover, assalamualaikum. Dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau bahas kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A33 ini. Di harga 4,5 juta, apakah ini pilihan terbaik untuk para content creator? Kebutuhan seorang konten kreator nggak lepas dari fitur dan performa dari kamera dan dapur pacunya. Karena selain dipakai buat foto-foto ataupun rekam video, smartphone-nya juga dipakai buat proses editing video dan publikasi video di berbagai platform media sosial. Nah, Samsung Galaxy A33 5G ini punya semua yang konten kreator butuhin. Pertama udah pasti dari kameranya. Fitur utama yang Mbak Gadget butuhin dari kamera Galaxy A33 5G ini adalah adanya OIS untuk menstabilkan smartphone saat mengambil foto dan video. Kemampuan untuk merekam video di resolusi 4K serta adanya fitur Pro Video di kameranya. Karena stabilisasi ada di optikalnya, perekaman video di 4K masih cukup stabil. Lebih stabil lagi memang kalau kita rekam di 1080p dengan penambahan fitur Ultra Steady Video. Rekam video pakai 4K penting banget meskipun output videonya nanti di Full HD. Karena kita bisa lakukan cropping ataupun pan zoom tanpa mengurangi kualitas videonya. Dengan adanya Pro Video, kita bisa set manual untuk fokus, ISO, white balance, dan exposure agar hasil video tidak berubah warna dan kecerahannya saat di area yang kita ambil berubah pencahayaannya. Saat ngevlog pakai kamera depan, kualitas videonya tajam dan detail. Video stabilization juga bisa diaktifkan saat menggunakan kamera selfie-nya. Tangkapan audio juga bagus meski tanpa tambahan eksternal mikrofon saat berada di dalam ruangan. Ini merupakan hasil perekaman video dengan kamera depan Samsung Galaxy A33. Selain oke banget buat rekam video, buat foto-foto juga nggak kalah bagus. Hasil capture-nya beneran tajam dan detail. Dynamic range terlihat luas dan image processing saat AI aktif hasilnya nggak lebay dan masih terlihat natural. Hasil capture foto di mode ultra wide kualitasnya nggak begitu jauh beda dengan kamera utamanya. Cakupan areanya lebar dan dynamic range-nya juga masih terlihat luas meski sedikit berkurang. Foto di kondisi malam hasilnya juga oke banget, terlebih lagi ketika night mode diaktifkan. Satu fitur juga yang Mbak Gadget suka dari kameranya adalah adanya fitur Fun yang mengambil beberapa filter dari Snapchat untuk langsung digunakan di kameranya. Jadi bisa di-post di berbagai sosial media langsung. Hai, aku Tiara dan aku manusia jamur. Nggak ketinggalan fitur single take, slow-mo dan super slow-mo, hyperlapse, dan macro mode masih disematkan di fitur kameranya. Oh ya, di Galaxy A33 5G ini kita bisa edit langsung foto dengan beberapa fitur yang biasanya harus download di third party apps. Terdapat fitur face effect, object erase untuk menghapus benda yang nggak diinginkan di foto, spot color, fitur style untuk mengubah gambar menjadi lukisan atau komik, dan color mix untuk mengubah pewarnaan foto agar terlihat lebih artistik. Udah punya banyak footage foto dan video, selanjutnya adalah proses editing. Nah, di Galaxy A33 5G ini terdapat fitur editing video dengan cara klik create movie. Di fitur ini kita bisa melakukan cropping, penambahan layer teks dan audio, memasukkan transisi, dan bahkan terdapat beberapa efek untuk maksimalkan hasil videonya. Sayangnya fiturnya masih tidak selengkap KineMaster atau Premiere Rush. Tapi untuk di-post di sosial media, proses editing video dengan fitur Create Movie ini cukup mudah dan prosesnya cepat. Performa yang kencang dari Galaxy A33 5G ini berkat dukungan chipset Exynos 1280 yang punya octa-core prosesor hingga 2,4 GHz dan GPU Mali G68. Chipset ini punya fabrikasi 5 nanometer dengan kombinasi 2P core dan 6E core sehingga selain performanya kencang, chipset ini irit daya. Unik yang Mbak Gadget punya ini varian RAM 6GB dan storage 128GB. Kalau mau pilih RAM dan storage yang lebih besar, Samsung menyediakan opsi RAM hingga 8GB dan internal storage hingga 256GB. Tapi karena masih bisa di-expand memorinya menggunakan micro SD hingga 1TB, Mbak Gadget prefer pilih 128GB
GB biar lebih hemat. Oh ya, Galaxy A33 ini punya fitur RAM Plus atau RAM expansion dengan opsi virtual memory 2, 4, dan 6 GB yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dari tes dengan beberapa aplikasi benchmark, chipset Exynos 1280 bisa dibilang bisa menyaingi Snapdragon 720G yang digunakan di Samsung Galaxy A52. Bagi gadget nggak gitu sering main game, tapi buat kalian yang hobi main game di smartphone, Galaxy A33 5G ini masih sangat mumpuni. Main game PUBG Mobile experience-nya masih smooth meski setting grafisnya belum terbuka secara maksimal. Game berat seperti Genshin Impact juga masih bisa dimainkan dengan nyaman di setting grafis low dan medium. Karena punya chipset yang irit daya, Samsung Galaxy A33 5G ini bisa bertahan lebih lama, terlebih lagi dengan dukungan baterai besar 5000 mAh. Dipakai ngonten seharian udah pasti bisa diandelin dengan screen on time bahkan bisa di atas 6 jam. Galaxy A33 5G ini mendukung adaptive fast charging hingga 25 watt. Sayangnya charger bawaan nggak disertakan di paket pembelian. Pakai gadget coba charging pakai third party charging yang mendukung fast charging dari 0% selama 30 menit bisa mengisi daya sekitar 30% dan charging full membutuhkan waktu sekitar 110 menit. Nggak secepat kebanyakan smartphone Cina sih, tapi menurut Gadget lumayan cepat dan lebih aman pastinya. Satu nilai plus dari Galaxy A33 5G ini adalah adanya perlindungan IP67, jadi nggak khawatir buat dipakai rekam video atau foto-foto di berbagai kondisi cuaca, bahkan kalau dipakai ke area kolam renang sekalipun. Bagian layarnya udah dilindungi Gorilla Glass 5 jadi aman dari goresan atau benturan ketika dipakai ngonten di berbagai kondisi. Desain bodinya compact, slim, ringan, dan punya tampilan yang mewah. Kelihatan kayak smartphone flagship ya, terlebih lagi dengan model kamera yang menyatu dengan body dan finishing warna doff yang gak gampang ninggalin jejak jari. Sayangnya backbody-nya ini plastik dan audio jack juga udah dihilangkan, tapi yang jadi favorit di Galaxy A33 5G ini buat Gadget adalah experience multimedianya. Mata dimanjain sama layar Super AMOLED khas Samsung yang punya kontras dan space warna yang tinggi, warna hitam yang pekat dengan brightness yang juga terang, ditambah lagi dengan screen to body ratio yang luas serta kepadatan pixel yang tinggi. Layarnya punya refresh rate tinggi 90Hz, jadi scroll sosmed jadi terlihat lebih smooth. Di layarnya ini juga udah disematkan in-display fingerprint yang aksesnya cepat dan jarang gagal. Hanya sayangnya untuk kamera selfie-nya masih disematkan di dot drop notch layar yang dinamakan Samsung Infinity U Display. Tapi buat Gadget, notch-nya nggak gitu mengganggu untuk menikmati konten-konten streaming movie. Oh ya, Galaxy A33 5G ini sudah support Wideband L1 HD streaming dan terdapat fitur Dolby Atmos audio yang bisa diset untuk memaksimalkan experience audio agar lebih maksimal saat menonton movie, dengerin musik, atau main game dengan beberapa karakter audio yang berbeda. Speakernya stereo dan balance antara suara dari loudspeaker dan earpiece-nya cukup seimbang. Satu hal yang bikin betah pakai Samsung Galaxy One UI yang smooth serta punya tampilan simple dan user friendly. Animasi saat switch apps, akses quick shortcut atau buka menu terasa lancar. Dan ada banyak fitur keren seperti NFC yang sering Gadget pakai buat isi e-toll, fitur-fitur khas Samsung seperti Bixby, SmartThings, Game Launcher, dan gak ketinggalan Samsung Member Apps buat akses komunitas Samsung Members Indonesia. Ceki-ceki promo dari Samsung dan akses langsung ke Interactive Consumer Care Samsung. Oh ya, di Galaxy A33 5G ini juga Samsung kasih jaminan update loh selama 4 generasi Android. Jadi selain didukung jaringan 5G yang bakal segera kita nikmati, jaminan update ini juga bikin tenang pakai smartphone ini dalam jangka waktu lama. Terlebih lagi adanya dukungan upgrade memori via microSD meski slotnya masih menggunakan hybrid slot SIM card. Nah, jadi gimana Gadget Lover? Di harga 4,5 juta, apakah ini pilihan terbaik buat kalian yang pengen jadi content creator? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kritik, saran, dan masukan untuk Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Dah.